sekalian, sebelum kita lanjutkan, saya hanya pesan aja. Besok itu hari terakhir di tahun 2023. Oleh karenanya malam Senin itu ada 3 agama yang meramaikan itu. Jadi ada agama Nasraninya, ada agama Yahudinya, ada agama Majusinya. Nah, 3 agama. Oleh karenanya Nabi jauh-jauh berpesan pada kita, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita tidak boleh bertasyabbuh. Kita tidak boleh menyamakan, mengikuti langkah-langkah mereka, baik pergaulannya, kebudayaannya, pakaiannya. Kalau kita menyamakan, maka kata Nabi bahwa minhum. Kalau besok malam ada trompet, maka itu adalah panggilan Yahudi. Kalau misalkan besok ada api yang berbentuk api, maka itulah Majusi. Kalau besok juga ada kabut dan sebagainya, itulah bagian daripada orang-orang Nasrani. Karena kita tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh melakukan penyambutan, karena itu bukan tahun baru Islam. Saya pesankan kepada kita sekalian, jangan ajarkan anak kita bikin trompet dan sebagainya. Gitu. Kalau beli trompet sekalian yang boleh buat jamu. Sidor. Awet. Karenanya para kita sekalian, karena tahun-tahun yang lalu itu nenek pada naik mobil angkot, mobil open cup maksudnya, jam 12 malam ke puncak. Ngapain itu nenek makan segala. Ada yang lari tidur, ngalor dari ngalor tidur, nyangetan mulon netan. Pantai rame, puncak rame, kemudian paguripan rame, macam-macam rame. Masjid sepi sama sekali. Akhirnya malam pada pesta subuh 3 imam doang. Imam itu pun ngantuk. Tolonglah kita perbaiki etika kita dalam beribadah. Jangan kita, termasuk juga kalau misalnya kita manggang ayam bakar jagung tujuannya menyambut tahun baru, maka itu bisa dikatakan dosa. Kalau manggang ayam aja, kalau bakar aja, jangan ada menyambut tahun baru. Ya kalau ada senang boleh aja, kalau senang itu bahagia boleh. Nah itu kita. Dan jangan sekali-kali kita mengucapkan selamat Natal. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini adalah kitab yang nasihat Rasul kepada Ali bin Abi Thalib, tetapi pada hakikatnya untuk kita sekalian. Apa kata Rasul? Ya Ali, wahai Ali, alaika bi sholatil duha. Ya. Harus kamu itu melaksanakan sholat duha. Karena kalau sholat yang sunat itu bagi Rasul itu adalah wajib, tapi bagi umatnya itu adalah sunnah. Laksanakan oleh kamu ya Ali sholat duha fis safari wal hadari,
baik kamu di dalam keadaan safar maupun kamu berada di tempat sendiri. Ini pentingnya. Terkadang kita di tempat kita aja nih, ketika kita safar, ketika kita berada dalam perjalanan kemana-mana, duha lupa. Nah, begitu. Penting sekali sholat duha ini. Jadikan oleh kita menjadi sebuah kebiasaan, menjadikan sesuatu yang sangat penting duha ini. Sebab kata Nabi, fa innahu idza kana yaumul qiyamah, karena sesungguhnya nanti pada hari kiamat yunadi munadin min fawqi syarqil jannah. Ada panggilan yang datangnya dari atas surga yang mulia. Panggilan. Apa panggilannya? Ainal ladzi kanu yusalluna duha. Mana orang-orang yang salat duha? Kumpul. Nah, berkumpullah orang-orang yang suka salat duha. Yang kagak salat duha ya kagak kepanggil. Sama juga nih kita salat jamaah. Mana orang-orang yang salat suka berjamaah? Ini penting salat duha. Bagian daripada salat sunat muakkad. Kalau kita usaha. Jadi kalau kita mau pagi-pagi ngarit, ya, ambil rumput untuk kambing, duha dulu. Kalau kita mau ke pasar belanja, duha dulu. Kalau kita mau ngebedain ikan nih, lele apa kayak duha dulu. Ya. Sekarang jam 7 itu udah masuk sholat duha. Waktu duha itu sudah masuk. Biasakan. Ya minimal 4 rakaat. Maksimalnya ya boleh 8, boleh 12 duha. Jadi nanti bagi orang-orang yang melaksanakan salat duha ada sebuah panggilan, ainal ladzina kanu yusalluna duha. Mana orang salat duha? Apa kata Allah selanjutnya? Udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Masuklah kamu dari pintu duha dengan selamat, aman, sentosa. Itu dengan berkat salat duha. Wa ma ba'asallahu min nabiyyin, dan tidaklah Allah mengutus kepada nabi illa wa amara bi sholati duha, kecuali seluruh nabi diperintahkan salat duha. Semua nabi, semua rasul, nabi kan jumlahnya tidak terhitung. Kalau rasul terhitung 25. Jadi kalau begitu sholat duha sudah diperintahkan jauh sebelumnya dari adanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wa ma ba'atsallahu min nabiyyin illa wa amarahu bi sholati duha. Yang berikutnya, nasihat berikutnya dari Rasul kepada Ali. Ya Ali, min karamatil mu'min zawjatun mawafiqahu. Jadi dari sebagian mulianya seorang mukmin memiliki istri yang pantas. Istri yang pantas. Bukan pantas di kondangan, bukan pantas di mana-mana. Kira-kira kalau misalkan suaminya begini, tak salahnya begini, bininya begini. Jadi bini itu harus pintar menyesuaikan keadaan suami. Gitu. Jadi itu bagian daripada sebuah kemuliaan. Atau kalau mana-mana itu
siapa sih kan begitu. Oh pantas dia mah rajin bini si anu gitu. Itu bini siapa sih itu yang pakai celana pendek tiap hari jalan di pinggir jalan. Oh itu bini si anu. Oh pantas. Jadi dua sisi, keluarga kita, suami kita atau istri kita, ya kita bisa jadi mulia nih. Laki ini bisa jadi mulia, bisa jadi terhormat, juga ditopang oleh kemuliaan seorang bini, seorang istri. Kita juga bisa, Pak. Kita nggak akan bisa sukses tanpa ada bantuan istri. Bisa. Kita kan bisa ceramah ke sana kemari, itu akibat pelayanan daripada istri. Coba kalau kita nggak dilayani, minum, nggak ada yang makan, maka kita musang mangsing kita. Akhirnya baca kita kemana-mana, ceramah tambah-tambahan, gitu. Berangkat sono pada kagak jelas, akibat enak sama istri. Nah, karena itu kalau kita punya istri belum baik, cari yang baik. Cari yang baik. Kalau nggak bisa dirawat, gitu. Kalau bisa rawatin dulu. So, kalau nggak bisa, ya kita cari yang second adalah yang second ya. Banyak di YouTube ya. Ya di second. Saya ya kalau yang masuk sini mahal. Kecuali kita banyak duit kan. Nah itu wassalatu jama'atun wajiran yuhibbuna. Begitu pula kita akan menjadi mulia dengan salat kita berjamaah. Jadi mulia kita, Pak. Allah angkat derajat kita. Apalagi nih salat subuh yang pahalanya, kalau dia sholat subuh berjamaah itu sama kita sholat malam full, satu malam full. Kalau sholat kita subuh berjamaah, kalau kita sholat isya berjamaah, maka nilainya sama dengan separuh setengah malam kita ibadah. Jadi kalau misalkan sholat isya kita berjamaah, sholat subuh berjamaah, insya Allah itu pahalanya sudah luar biasa. Dan kita tinggal nunggu hasil apa yang kita torehkan di alam semesta ini. Gitu. Lalu Nabi berpesan lagi, wajiranu yuhibbuna, dan orang itu jadi mulia kalau tetangga-tetangganya mencintainya. Begitu. Jadi tetangga-tetangga mencintainya berarti kita adalah orang yang dicintai sama tetangga, bukan orang yang dibenci sama tetangga. Oh kesel banget sama tetangga gua, tidak. Kesel banget gua kalau nabun itu udah nabunnya pakai ban lagi masuk ke dalam rumah kita. Oh kesel tuh punya tetangga, recong dulu, berantem dulu. Jadilah kita tetangga yang baik. Hak-hak bertetangga harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Kita nggak bisa hidup itu sendiri. Kita harus hidup bersosial. Ya. Kita hidup ini bersosial. Nggak bisa kita sendiri. Ya, badan aja kita bersosial, badan. Maka kata Imam Ghazali, kun kal yadain wala takun kal udhunain. Jadilah kamu seperti tangan dan janganlah kamu jadi seperti telinga. Kalau tangan kanan ke depan, tangan kiri ke belakang, tangan kiri ke depan, tangan kanan ke belakang. Kalau kanan itu gatal, kiri yang garuk. Kalau tangan kiri gatal, tangan kanan yang garuk. Kan begitu. Itu begitu. Wala takun kal udhunain. Janganlah kamu seperti kuping. Kuping kiri belum pernah nyabak ke kuping kanan, kuping kanan kagak pernah nyabak ke kuping kiri. Itu begitu. Hidup itu begitu.
bersosial lagi. Lalu kata Nabi, ya Ali, inna awliya Allah Ta'ala lam yanalu sa'atan rahmatan lillah rahmatallahi wa ridwani bi kathratil ibadah. Wahai Ali, para wali-wali Allah itu tidak mendapatkan keleluasan rahmat dan ridha dari Allah bukan disebabkan bi kathratil ibadah, bukan karena banyaknya ibadah, bukan. Wali-wali Allah itu menjadi mulia, mendapatkan rahmat dari Allah disebabkan walakin nalu bisakhawati, akan tetapi wali itu menjadi mulia karena kedermawanan, murah tangan, cepat memberi, hatinya cepat empati, gitu, dermawan. Itu bukan karena banyaknya ibadah, karena memang kedermawanan seseorang, ya, jiwanya dermawan. Bisa khawatir nafsi, jiwa yang memiliki dermawan, bukan menjadi manusia bakhil. Allah berkali-kali menyinggung tentang orang yang bakhil. Yang pertama dalam surah Al-Imran ayat 185 itu, wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna bihi yawmal qiyamah. Janganlah kamu nyangka orang yang bakhil atas apa yang Allah berikan kepadanya itu baik. Kata Allah, syarrul lahum, mereka itu jahat mereka. Lalu harta-harta yang karena kepelitannya, karena kebakhilannya, sayutawwaquna, akan dikalungkan. Jadi kalau kita punya kontrakan ada 50 pintu, itu kagak pernah dijagati, nggak pernah dipakai, itu kontrakan nanti akan digantungkan. Udah kayak apa ya? Sementara kitanya pendek, kontrakannya sepanan 25, saya kita apa? Jadi kontrakan. Yang kedua punya rumah, begitu juga. Bisa. Yang kedua di yang ketiga punya angkot, punya mobil, digantungkan. Yang keempat punya sawah, wah begitu juga. Yang kelima punya saham, kalau digantungkan ini doang. Digantungkan di sini. Sayutawwaquna, mereka akan digantungkan segala harta-harta yang mereka tidak infakkan. Itu namanya. Terus yang kedua, Allah ingatkan lagi dalam surat 9, ya. Dalam surat 9, surat Taubah ayat 34 dan 35. Kata Allah, orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, yauma yaknizuna dzahaba wal fiddah, tsumma la yunfiquna, lalu dia tidak dinafkahkan itu emas dan perak, maksudnya itu harta emas dan perak itu. Kata Allah, mabasyirum bi'adzabin, diberikan kabar kepada mereka. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Harta yang dulu itu disimpan-simpan, yang tidak diinfakkan, yang tidak dizakatkan, berubah menjadi setrika. Setrika itu nanti akan menserikakan jidat, lambung dan ke punggung mereka, sambil berkata itu harta, hada ma kanaztum
dulu kamu simpan, tetapi kamu tidak pernah menginfakkan. Dituntut. Jadi punya harta bukan malah kita senang, harta malah menjawab kita menjadi orang yang sengsara. Yang kedua, itu aulia itu disebabkan karena jiwanya dermawan. Aulia ini jiwanya sekalipun dia banyak orang yang kagak punya, tapi dermawannya sangat luar biasa. Rasul itu manusia yang paling dermawan. Kemudian Ali, apalagi yang namanya Abu Bakar Siddiq, ya Allah, itu surat Al-Lail itu, wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, surat Lail itu dalam satu kitab disebutkan itu surat Abu Bakar. Nah, surat Abu Bakar. Karena ada seorang orang sahabat Nabi, dia miskin sekali. Namanya Abu Duja, miskin ya. Saking miskinnya, anaknya banyak. Biasa kan orang miskin anaknya banyak ya. Emang gak ada pekerjaan begitu. Anaknya banyak. Akhirnya itu Abu Duja anaknya banyak. Ada pohon korma. Ada pohon korma orang munafik. Kita tidak sebutkan namanya. Ada dahannya menjuntai doyong gitu, ke rumahnya Abu Duja. Itu pagi-pagi itu korma berjatuhan, kormanya bagus. Nah akhirnya itu anaknya Abu Duja dimakan tuh oleh anak Abu Duja karena saking laparnya. Orang kan kalau lapar apa yang dimakan? Makan. Sempet aja rasanya enak. Jawabannya orang lapar, parah enak sekali. Dimakan oleh anak Abu Duja sampai di tenggorokan. Ngelihat yang punya pohon kurma keluar tuh. Akhirnya itu kurma yang dipegang oleh anaknya, yang dimakan oleh anaknya, sampai ke tenggorokan diambil, dikorek. Masya Allah, jahatnya itu orang munafik, pelitnya luar biasa. Udah sambil berkurai air mata. Biasa orang miskin mah cepat cetek air mata ya. Berkurai air mata. Ada Rasul, ya Rasul, aku tadi pagi kada begini, anakku makan korma, di tangannya ada sekian, sampai di mulut itu jumlahnya 10 butir. Yang punya si Anu, yang saya kagak tahan adalah ketika anak saya dimakan udah sampai tenggorokan, dikorek sama tangannya sambil beberapa itu air mata Abu Duja itu. Akhirnya kata Rasul, ya sudah diam, aku yang nanti akan ngomong. Rasul belum datang. Didatangilah Rasul kepada orang munafik. Hai hamba Allah, ya, kamu jangan keterlaluan begitu, ya, jangan sampai begitu. Tolonglah, itu Abu Duja keluarga miskin. Abu Duja kagak punya apa-apa. Tolonglah sedekahkan 10 korma itu, ya, kepada Abu Duja supaya anaknya di tengah kelaparan bisa makan. Apa kata orang munafik? Tidak, ini korma kesayangan saya. Ini korma saya tunggu-tunggu. Siapapun tidak boleh satu butir pun, tidak boleh korma ini dimakan oleh orang lain. Wahai hamba Allah, Allah akan ganti kamu 1
buah, Allah akan ganti satu pohon nanti di surga. Tidak keras. Tiba-tiba ketika datanglah Abu Bakar Siddiq, mendengar cerita bahwa setiap orang yang sedekah satu buah korma di surga Allah akan ganti menjadi satu pohon korma. Kalau 10 berarti menjadi 10 pohon korma. Rasul nggak bisa nasihatin orang munafik tersebut. Kalah Rasul pulang. Di belakang Abu Bakar menyusul. Wahai Rasul, aku mendengar pembicaraan engkau dengan Abu Duja, berbicara dengan orang munafik yang punya pohon. Tolong Rasul, bolehkah saya membebaskan? Bolehkah saya membeli 10 korban yang dimakan sama anak Abu Duja? Saya bebaskan dan akan saya berikan. Apa kata Rasul? Silahkan. Lalu apakah untuk saya sama dengan apa yang engkau berikan kepada janjikan Abu Duja? Sama. Satu korban Allah akan ganti satu pohon pun. Udah, silakan. Akhirnya negoklah itu Abu Bakar dengan orang munafik yang asalnya keras, mangkrem. Ya, nggak mau diajak kompromi dan sebagainya. Sekarang begini dah, kata Abu Bakar Siddiq, saya beli, ente hargain berapa itu 10 butir korma? Saya bayar. Tidak bisa, kecuali engkau ganti sekarang juga. Ini 1 korma, saya minta 1 korma 4 pohon. Berarti 10 butir saya minta 40 pohon. Abu Bakar Siddiq enak juga gak tidak kejam banget. Baiklah kalau gitu, deal. Tar dulu, masih tar dulu baik. Saya beri 40 korban itu. Mana? Ambil. Tuh, saya beri 40 pohon korban kalau kamu minta itu, dan mari 10 butir korban saya akan berikan kepada Rasul. Tidak bisa, kecuali engkau memberikan kepadaku pohon korma 40 yang milik aku, bukan diberi sama kamu. Puasa Allah dipilihin Pak, bagus dan sebagainya. Itu baru enak juga, ya enak lagi besar. Masya Allah, diambil pilih ini. Yang ketiga syaratnya harus ada saksi. Saksinya takut nanti obat nuntut kan, pakai saksi. Udah tanda tangan, akhirnya diberikan itu 10 butir kurma dengan ganti tukar 40 pohon kurma yang bagus-bagus. Lalu itu kurma dibawa kepada Rasul. Ya Rasul, nih saya sudah merdekakan ini 10 butir kurma. Akhirnya Rasul ambil dan Rasul serahkan ke keadaan. Wajah sahawahnya, mulianya hati Abu Bakar As-Siddiq membebaskan orang dari kelaparan. Persoalan dia tidak pikirkan harta yang begitu banyak, tidak dipikirkan. Sehingga surat itu disebut dengan surah Abu Bakar As-Siddiq, surat awalnya. Itulah kisahnya, sehingga Allah katakan fa'amman a'tawa wa saddaqa bil husna. Allah jadi fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi kalau urusan kita kepengen mudah, kepengen gampang, maka banyaklah sedekah. Sebaliknya, wa amma man bakhala wastaghna, kalau ente pengen sulit hidup, udah pelit aja. Gitu. Jadi kalau orang bakhil, orang pelit, Allah katakan begitu di dalam surat Al-Lail, gitu ya. Yang kedua, kata Rasul kepada Ali, ulama itu mendapatkan ridho dari Allah
disebabkan wal istihanati bid dunya. Istihanah. Jadi dunia itu oleh kaum wali itu dianggap sebuah kehinaan, bukan kemuliaan. Jadi mereka itu tidak memiliki harta seperti kita, yaitu dunia hanya ala kadar untuk menyambung hidup. Jadi dunia itu begitu. Kenapa orang sampai begitu? Sebab dia tahu orang yang paling berat ditanya nanti persoalan harta. Min aina tasaba wa bima apa? Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu tasarrufkan? Kemana kamu bagikan? Begitu. Masya Allah. Berat Pak. Itu bagian daripada salah satu perbekalan yang ada. Ini bukan berarti sampai pulang ke rumah nanti kita punya mobil kita jual. Bukan berarti kita punya sawah kita jual. Bukan. Wah ini kata aja ini dalam kitabnya begini. Yang begitu juga kalian. Jadi di dunia, ya. Jadi kalau kita mencari akhirat, kita juga jangan lupa wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi jangan kita berhamba kepada dunia. Maksudnya janganlah ibadah kita terhambat karena persoalan dunia. Ada itu. Jangan menghalangi kita yang harusnya kita ngaji. Ibu-ibu berangkat jam 3. Ngapain belanja, ngapain pedagang, sama tuh. Sampai dia meninggalkan sholat subuh. Nah, bapak itu zuhur kagak sholat, tanggung ini 2 kali paculan lagi. Tanggung ini ikan belum habis semua, ini lagi membedahin. Janganlah dunia melindih kita, mengalahkan kita dalam kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bisa mengikuti seperti aulia, al-istihanatu bid dunya. Ya Ali as-sakhiyyu qaribun min Allah. Wahai Ali, orang yang murah hati itu, yang dermawan itu, qaribun min Allah, dia dekat kepada Allah, qaribun min rahmatihi, dan dia dekat dengan rahmat Allah, ba'idun min adabi, dia jauh dari siksa Allah. Wal bakhilu ba'idun min Allah, orang bakhil itu adalah jauh daripada Allah, ba'idun min rahmatihi, jauh dari rahmat Allah, qaribun min adabihi, dan dekat dengan azab Allah. Jadi pada intinya kalau kita ingin mulia, jadikanlah tangan kita tangan yang selalu dermawan. Ya itu, jadikanlah kita menjadi orang hatinya yang selalu care terhadap orang-orang yang dia. Demikian kajian pagi kali ini, mudah-mudahan Allah selalu merahmati pada kita sekalian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari sekalian. Hadirin sekalian, demikian kajian kita pada pagi ini. Barangkali ada jamaah yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, tanya itu yang meninggal siapa? Jemaah kita bukan. Hari itu sebelah nomor saya kan? Iya, jemaah kita bukan. Iya, kajian kemari aja. Yang mana orangnya ya? Suka kemari nggak? Orangnya kecil-kecil, kacamata, cuma suka ada. Jarang kemari mah. Jarang kemarin jarang. Memang kalau siang mah jarang ada cuma kerja sih. Matinya doang dia nggak makan. Matinya di sana di siang. Jangan dengar kata saya.
Kalau mendengar omongan mati. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu sekalian dari jalan ke sana. Ajak ke sana.